Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari sekalian para mahasiswa, para taruna yang saya banggakan, pada pagi ini kita akan masuk ke pertemuan kelima dari mata kuliah Kaidah Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab atau CCRL. Dan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kriteria alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Ini sangat penting karena sumber daya ikan itu harus dipertahankan agar berkelanjutan. Dan ketika sumber daya tidak berkelanjutan, karena cara-cara penangkapan yang tidak ramah, maka itu menghancurkan masa depan. Pemenuhan tentang nutrisi berbasis sumber daya ikan yang namanya protein hewani yang sangat sehat bagi tubuh, juga merupakan lapangan kerja bagi banyak orang, termasuk juga sektor hulu dan hilirnya, maka akan punah ketika sumber dayanya memang dirusak atau tidak dipertahankan dengan baik. Oleh karena itu, alat penangkap ikan itu harus memiliki kriteria yang ramah lingkungan. Saya ingin jelaskan terlebih dahulu dari materi ini bahwa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari pembelajaran yang kelima ini adalah yang pertama, para peserta didik, para pembelajar mampu menjelaskan dan mengklasifikasikan berbagai metode dan teknik penangkapan ikan yang saat ini ada. Yang kedua, mampu mengimplementasikan kaidah-kaidah Code of Conduct for Responsible Fisheries atau CCRF dalam mengelola usaha penangkapan ikan dengan benar tentu saja. Dan kemampuan akhir yang diharapkan atau sub CPMK dari pertemuan kuliah kelima ini, taruna mampu menjelaskan kriteria alat penangkap ikan ramah lingkungan. Kemudian referensi yang dapat digunakan oleh kita semua, para mahasiswa, para taruna, yang pertama itu FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, itu dari FAO Roma, itu kalau salah buku keluaran tahun 2011. Kemudian ada metode penangkapan ikan, keluaran STP Press Jakarta, dan ada beberapa sumber lain yang dapat digunakan sebagai referensi. Selanjutnya, beberapa hal mungkin nanti adik-adik bisa melihat dari materi yang nanti akan saya upload, itu ya. Tapi yang paling penting bahwa kita semua harus mengetahui prinsip-prinsip dasar di dalam Sustainable Fisheries for Sustainable Development. Itu kira-kira. Ada videonya, mungkin bisa diikuti nanti. Oke, saya lanjut ke kriteria supaya fokus kepada inti persoalan, bahwa kriteria alat penangkap ikan ramah lingkungan itu, yang pertama, alat penangkapan ikan itu dikatakan ramah. Pertama, dilihat dari metode pengoperasiannya. Yang kedua, bahan dan konstruksi alatnya. Yang ketiga, dilihat juga daerah penangkapan ikannya. Yang berikutnya adalah ketersediaan sumber daya ikan. Dan yang poin berikutnya adalah kelestarian lingkungan dan sumber daya ikan. Kenapa? Karena metode pengoperasian dan bahan setelah konstruksi alat tangkap dioperasikan di daerah-daerah tertentu, bisa jadi berimplikasi langsung kepada ketersediaan sumber daya ikan, bahkan mengganggu kelestarian lingkungan dan sumber daya ikan. Kenapa saya menyampaikan salah satu contoh bahan dan konstruksi alat tangkap? Salah satu hal yang destructive fishing yang tidak mengedepankan alat
penangkap ikan ramah lingkungan adalah menggunakan bahan peledak, menggunakan bom. Itu banyak juga terjadi. Itu masuk kategori destructive fishing. Bisa juga menggunakan racun. Yang implikasinya adalah tentu ada kepunahan. Kenapa? Karena kerusakan bukan hanya sekedar ikan-ikan target sasaran atau target tangkapan, maaf, tetapi juga dia bahkan sampai kepada juvenile, ikan-ikan kecil, telurnya juga bisa rusak, sehingga generasi itu memang akan musnah. Oke, jadi ini implikasinya. Jadi nanti pada akhir perkuliahan seluruh taruna diharapkan bisa membuat justifikasi atau penjelasan secara rinci setiap komponen pembelajaran, baik itu metode pengoperasiannya, bahan dan konstruksi alatnya, daerah penangkapan ikan atau fishing ground, kemudian ketersediaan sumber daya ikan, dan sampai kepada bagaimana implikasinya kepada kelestarian lingkungan dan sumber daya ikan jika kita menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Oke. Selanjutnya saya ingin menjelaskan karakteristik alat penangkap ikan ramah lingkungan. Yang pertama, alat penangkap ikan memiliki selektivitas yang tinggi. Artinya bahwa ketika kita menggunakan alat penangkap ikan itu, maka target penangkapan utama itu yang menjadi tertangkap secara maksimal. Bukan jenis-jenis ikan yang di luar target justru yang tertangkap. Itu maksudnya. Di samping memang size ikan yang memang tertangkap. Yang kedua, tidak merusak habitat atau ekosistem. Jadi saya kira mudah dipahami. Jadi ada alat yang memang sifatnya destruktif, ada bahan yang destruktif di dalam digunakan dalam operasi penangkapan, dan itu berbahaya terhadap habitat dan ekosistem. Ini yang paling kita hindari gitu ya, karena ini berimplikasi luas dan panjang ceritanya. Kemudian tentu saja yang berikutnya adalah tidak membahayakan keanekaragaman hayati dan tidak menangkap spesies yang dilindungi. Ini juga hal yang sangat-sangat penting. Sekali kita menangkap ikan yang memang dilindungi, masuk kategori ke CITES yang memang menjadi spesies yang dilindungi, ini menjadi persoalan yang sangat prinsip di dalam pengelolaan sumber daya perikanan ke depan, gitu ya. Kemudian tidak membahayakan kelestarian ikan target tangkapan. Jadi kalau memang jenis ikan yang ingin ditangkap itu size-nya sudah kita bisa prediksi size ikan sekian sentimeter dan lain-lain, maka tentu kita harus mempertimbangkan kalau menggunakan alat tangkap jaring khususnya, maka jaring itu atau mata jaring itu harus sesuai dengan ukuran ikan yang ditangkap, ukuran ikan yang menjadi sasaran penangkapan, dan tidak menangkap ikan yang di bawah ukuran yang diharapkan. Kemudian terakhir, alat penangkap ikan yang ramah lingkungan itu tidak boleh membahayakan keselamatan dan kesehatan nelayan. Jadi itu saya kira ya beberapa hal karakteristik alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Kemudian saya menyampaikan juga tentang referensi dari FAO 1995. Kriteria ramah lingkungan itu apa sih gitu ya. Kalau merujuk kepada referensi FAO 1995, yang pertama mempunyai selektivitas yang tinggi, tidak merusak habitat, dan menghasilkan ikan berkualitas tinggi. Ini penting. Tidak membahayakan nelayan, produksi tidak membahayakan konsumen. Ya, ini lebih luas lagi FAO cara melihatnya. Kemudian bycatch rendah. Jadi
hasil sampingnya sedikit. Jangan sampai hasil sampingnya justru lebih banyak daripada target utamanya. Kemudian dampak ke biodiversitas itu tidak besar dan tidak membahayakan ikan yang dilindungi. Kemudian dapat diterima secara sosial. Oleh karena itu, sebetulnya ada local wisdom di Indonesia yang sudah sangat populer, misalnya sasi laut di daerah Maluku Utara. Itu salah satu contoh bagaimana upaya-upaya masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang mengendalikan lingkungan lautnya sehingga akan tetap terjaga kelestariannya. Dan kita apresiasi itu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi keragaman fishing gear atau alat penangkap ikan, itu kan ada ya pendekatan dengan pendekatan metode penangkapan ikan, ada seine net, ada live net, ada trolls, ada falling gear, ada sampai kepada traps dan surrounding net dan yang bersifat rekreasional fishing gear dan sampai kepada grappling and wanding. Ini berdasarkan sumber International Standard Statistical Classification of Fishing Gear (FAO) ya. Jadi itu detailnya ada di dalam materi ini, nanti bisa dilihat dan bahkan di beberapa media juga sudah dapat dilihat seperti itu ya. Secara detail, metode penangkapan ikan yang saat ini ada adalah dengan jaring lingkar, penggaruk, alat yang dijatuhkan atau ditebarkan, ada pukat tarik, ada jaring angkat, ada pancing, gitu ya. Pancing ini bermacam-macam, ada long line, ada pull and line, ada hand line, gitu seperti itu ya, macam-macam. Ada pukat hela, ada jaring insang, alat penjepit dan melukai, ada pukat dorong, ada perangkap, alat-alat lainnya. Nah ini tentu saja di dalam materi terbaru di dalam Permen KP nomor 59 tahun 2020 yang diperbarui dengan Permen Peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 18 tahun 2021 juga sudah ada pengelompokan dengan 10 kelompok alat penangkapan ikan yang ada di Indonesia. Saya kira itu update-nya. Gambar-gambar alat tangkap dan lain-lain bisa diupload, bisa di materi ini, bisa juga nanti ada juga di tempat-tempat lain gitu ya. Yang jelas bahwa kita selaku pembelajar kita harus rajin melihat referensi dan updating daripada ketentuan yang berlaku di negara kita. Jadi oke, saya kira itu beberapa hal dan materi ini lengkap di dalam saya akan upload dan Anda bisa buka link di dalam nanti buka dalam linknya. Terima kasih. Mungkin sementara demikian sebagai pengantar saja. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.